Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad Farezi dengan NIM 2208631. Jadi di sini saya akan membuat tugas video tentang pidato dari mata kuliah seminar. Supaya tidak memperpanjang kata mukadimah, langkah lebih baiknya saya memulai. Judul pidato saya yang berjudulkan "Bersama Menghentikan Perundungan dan Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Bermartabat". Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru, seluruh tenaga pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan pada hari ini dalam keadaan sehat. Semoga pertemuan kita hari ini membawakan manfaat dan menjadikan langkah kecil menuju perubahan yang lebih baik. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul "Bersama Menghentikan Perundungan dan Mewujudkan Lingkungan yang Aman dan Bermartabat". Hadirin yang saya hormati, setiap orang tentu ingin datang ke sekolah dengan perasaan yang aman, nyaman, dan bahagia. Sekolah bukanlah hanya tempat untuk belajar, membaca, berhitung, atau menghafal pelajaran sekolah. Sekolah adalah tempat untuk membangun karakter, menjalin persahabatan, dan menemukan cita-cita dan mempersiapkan masa depan. Namun kenyataannya masih ada satu masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu perundungan atau bullying. Mungkin ada yang menanggapi perundungan hanyalah sebagai hal kecil atau hal candaan. Ada yang berpikir bahwa mengejek teman adalah bagian yang seru atau dari keakraban. Bahkan ada yang mengatakan bahwa korban terlalu sensitif. Padahal bagi orang yang mengalami atau perundungan bukanlah suatu yang lucu. Kata-kata menyakitkan dapat terus teringat selamanya. Perlakuan yang merendahkan dapat membuat seorang kehilangan rasa percaya dirinya. Bahkan dalam beberapa kasus, perundungan dapat menyebabkan depresi, kecemasan, putus sekolah, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, oleh karena itu, semua perlu memahami bahwa perundungan bukan masalah kecil. Perundungan adalah tindakan yang harus dihentikan bersama. Hadirin yang berbahagia, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perundungan? Nah, perundungan adalah tindakan menyakiti atau mengintimidasi, mengancam, atau mempermalukan atau merendahkan orang lain secara sengaja dan berulang-ulang. Tindakan ini dilakukan karena adanya ketimpangan kekuatan, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi, ataupun psikologis. Perundungan memiliki berbagai bentuk. Yang pertama, perundungan fisik, seperti memukul, menendang, atau mendorong, menjambak, dan merusak badan milik teman. Nah, yang kedua, perundungan verbal, yaitu mengejek atau menghina, memanggil nama orang tua contohnya, dengan tujuan yang buruk, atau mengolok-olok fisik teman, keluarga, agama, suku, atau kondisi ekonomi seseorang. Nah, yang ketiga yaitu perundungan sosial. Misalnya mengucilkan atau menyebarkan gosip, menghasut seseorang agar tidak mau berteman dengan dirinya, atau mempermalukan seseorang di depan umum. Dan yang keempat, perundungan di dunia digital atau cyberbullying.
seperti menghina seseorang melalui media sosial, contohnya lewat media sosial TikTok, Instagram, atau WhatsApp. Nah, seperti mengirimkan komentar yang kasar, menyebarkan foto tanpa izin, membuat akun palsu, atau menyebarkan hoak atau berita bohong untuk menjatuhkan seseorang. Nah, saat ini cyberbullying menjadi tantangan yang semakin besar karena media sosial memungkinkan komentar buruk menyebar dengan sangat cepat dan dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, teman-teman yang saya banggakan, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan pengaruhnya dari cyberbullying. Ada yang meniru perilaku yang sering dilihat dari rumah atau lingkungan sekitar. Ada juga yang ingin dianggap kuat atau berkuasa. Dan ada yang ingin diterima dalam kelompok atau pertemanan. Ada pula yang tidak menyadari bahwa perilaku telah menyakiti orang lain. Namun, apapun alasannya itu, yang dapat membenarkan tindakan perundungan itu tidak dibenarkan. Nah, perundungan tidak menunjukkan keberanian, justru keberanian yang sesungguhnya adalah kita mampu menghormati orang lain, mampu menghargai orang lain, mengendalikan emosi kita, dan menyelesaikan masalah tanpa harus dengan cara kekerasan. Hadirin yang saya hormati, dampak perundungan sangat besar. Korban perundungan sering merasa takut, merasa cemas untuk datang ke sekolah. Mereka kehilangan semangat belajar, kehilangan rasa aman buat diri mereka sendiri, dan nilai akademik pun dapat menurun karena sulit berkomunikasi sesama teman. Mereka menjadi pendiam, menarik diri untuk dari zona pergaulan atau lingkungan sosial mereka, bahkan merasa tidak dihargai. Dalam jangka panjang, pengalaman menjadi korban perundungan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Seseorang merasa cemas, depresi, trauma, dan rendah diri dapat bertahan hingga dewasa. Nah, di sisi lain, perilaku perundungan juga mengalami dampak negatif jika perilaku tersebut dibiarkan. Mereka dapat merasa terbiasa atas melakukan atau menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kebiasaan ini dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kehidupan mereka di masa depan. Bahkan, saksi yang hanya melihat perundungan tanpa berbuat apa-apa juga dapat merasa takut. Mereka tidak nyaman, kehilangan rasa aman, dan takut berada di lingkungan sekolah tersebut. Nah, artinya perundungan merugikan semua pihak. Hindari yang saya banggakan. Hadirin yang saya banggakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu mulai dari diri sendiri. Biasakan menggunakan kata-kata yang sopan, menghargai orang lain. Nah, jangan mengejek kekurangan teman. Jangan menjadikan kondisi fisik, warna kulit, atau bentuk tubuh teman sebagai kekurangan, atau agama, suku, kemampuan belajar, atau latar belakang keluarga sebagai bahan candaan. Nah, ingat bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang kedua, jadilah
teman yang peduli. Jika melihat teman yang sedang kesusahan atau sedang dikucilkan, jangan ikut menjauh. Ayo kita sama-sama untuk merangkul teman-teman kita yang dijauhkan atau dikucilkan gitu nah. Ajak dia berbicara, berikan dia dukungan, dan yakinkan dia bahwa tidak sendiri. Seringkali satu teman mau mendengarkan pendapat atau memberikan harapan yang sangat besar bagi seseorang. Contoh kayak ayo kita main ke situ yuk. Nah, tahu-taunya di PHP-in gitu nah. Yang ketiga, berani mengatakan bahwa perundungan adalah diam justru yang membuat kesalahan. Diam bukanlah berarti netral. Dalam banyak keadaan, diam justru membuat pelaku merasa tindakan dapat diterima. Nah, kita dapat melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau wali kelas, guru BK, atau orang tua agar dapat penanganan yang lebih tepat. Nah, yang keempat, gunakan media sosial untuk atau secara bijaksana. Sebelum mengunggah sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri, apakah tulisan ini akan membuat orang lain merasa terluka atau merasa tersinggung. Jangan mudah menyebarkan foto atau video atau informasi yang tidak tepat atau hoax. Nah, teman-teman sekalian, kita juga membangun budaya saling menghargai. Perbedaan adalah hal yang wajar. Setiap orang memiliki karakter, perbedaan, kemampuan, budaya, bahasa, dan cita-cita yang berbeda. Nah, justru keberagaman itulah yang membuat kita saling belajar. Mari kita biasakan memberikan pujian daripada ejekan. Nah, jangan biasakan kita untuk apapun itu, jangan biasakan untuk mengejek seseorang. Nah, mari kita lebih sering mengucapkan terima kasih kepada seseorang untuk menghindari perselisihan. Nah, mari kita memilih membantu daripada menyakitkan. Nah, bayangkan jika setiap siswa merasa tidak aman di sekolah, bahkan tidak merasa nyaman, tidak adanya malu karena diejek, tidak menangis sendiri karena dikucilkan. Nah, sekolah seperti itulah yang diimpikan para siswa. Nah, hadirin yang saya hormati, perubahan besar selalu dimulai dari perubahan atau tindakan yang kecil. Nah, tidak perlu menunggu menjadi pemimpin untuk membuat perubahan. Tidak perlu juga untuk menunggu menjadi guru atau kepala sekolah. Kita sebagai pelajar sudah dapat menjadi bagian dari solusi. Nah, mulailah dengan tersenyum kepada teman, sapalah mereka dengan ramah, dan ajak mereka berkomunikasi dengan baik. Hormati setiap orang tanpa memandang perbedaan. Beranilah untuk meminta maaf jika ada kita berbuat salah, atau supaya tidak orang merasa tersakiti. Nah, sikap-sikap sederhana tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai. Nah, teman-teman yang saya banggakan, saya ingin mengajak kita semua untuk membuat komitmen bersama. Mari kita menjadi generasi yang dikenal karena kepeduliannya, bukan karena kekerasan atau sikap bullyingnya. Mari menjadi generasi yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Mari kita menjadi generasi yang saling merangkul, bukan saling menjatuhkan atau mengucilkan. Nah, jika hari ini bukan dihentikan
berhentikan mengejek satu orang, berarti kita telah mengurangi satu luka. Jika hari ini kita menolong satu orang, berarti kita telah menumbuhkan satu harapan. Nah, jika hari ini kita berani berkata stop perundungan atau stop bullying, berarti kita telah mengikuti atau menyelamatkan masa depan seseorang. Nah, hadirin yang saya bahagia, perkataan yang baik tidak membutuhkan biaya, tetapi mampu untuk membahagiakan seseorang. Sebaliknya, suatu kalimat yang buruk dapat menimbulkan berbagai luka yang sangat dalam atau sangat panjang. Nah, karena itu marilah kita memilih kata-kata yang bagus atau sikap yang menghargai dan tindakan yang mencerminkan kasih sayang kepada sesama. Oleh karena itu, semoga kita di sekolah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, damai, dan bebas dari segala bentuk perundungan. Akhir kata, marilah kita bergandengan tanpa untuk menciptakan lingkungan yang penuh rasa hormat, empati, dan kepedulian. Bersama kita bisa menghentikan perundungan, karena setiap orang berhak merasakan aman, dihargai, dan diperlakukan dengan bermartabat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.